Inilah golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Siapa saja mereka dan apa aja yang mereka lakukan sehingga bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini? Seperti apakah amalan mereka? Yuk mari kita simak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Tuliskan hajat kalian di kolom komentar, semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab atau tanpa dihitung amal baik dan buruknya selama di dunia adalah cita-cita seluruh umat Islam. Namun mereka yang masuk surga tanpa hisab bukanlah orang-orang sembarangan. Sejatinya mereka merupakan orang-orang terpilih, orang-orang terbaik yang mencapai tingkatan tertinggi dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tanya keimanan mereka pasti sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Dr. Mahir Ahmad dalam bukunya yang berjudul Surga dan Neraka menurut Al-Quran dan As-Sunnah, mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah golongan kelompok pertama. Mereka selain tidak dihisab, juga tidak ditimbang amal baik buruknya. Bahkan mereka yang masuk surga tanpa hisab tidak diberikan catatan amal saat di akhirat. Yang diberikan kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab hanya lembaran yang tertulis, kebebasan dari Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan bagaimana orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, "Saya diberikan keutamaan berupa 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah-wajah mereka bagaikan bulan purnama dan hati mereka seperti hati seorang laki-laki. Kemudian aku meminta tambahan kepada Robku, maka dia pun menambah kepadaku, setiap satu dari mereka membawa 70.000 orang." Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia, kenikmatan, dan kehormatan tambahan kepada Rasulullah SAW. Ialah setiap satu orang dari 70.000 tersebut membawa lagi 70.000 orang yang lain. Sehingga kelak Nabi Muhammad SAW akan membawa banyak rombongan besar yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah berasal dari segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian." Quran Surat Al-Waqiah ayat 10-14. Meskipun kita hidup jauh di masa Rasulullah SAW, tapi mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan kecil yang diceritakan dalam surat Al-Waqiah yang barusan kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan ikhlas dan tulus beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa aja sih amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab? Yuk, kita simak baik-baik. Suka meringankan beban orang lain. Merujuk pada allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, karya Abdul Nasir Bali yang diterjemahkan Muhtadi Kadi, salah satu amalan yang dapat membuat seorang muslim masuk surga tanpa hisab adalah suka meringankan beban orang lain dan membahagiakan mereka. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Dia khususkan untuk meringankan beban-beban manusia lain, yakni orang-orang yang selalu dimintai tolong oleh sesamanya untuk meringankan beban-beban mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang akan selamat dari siksa Allah." Hadis riwayat Tabrani. Ternyata amalan ini bisa menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga tanpa hisab. Meringankan beban orang lain adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketika kita membantu orang lain, baik itu dengan tenaga, harta, atau bahkan sekedar memberikan dukungan moral, kita sebenarnya sedang menanam benih kebaikan yang akan kita tuai di akhirat nanti.
Terus bagaimana sih caranya agar kita menjadi orang yang suka meringankan beban orang lain? Yang pertama, mulailah dari hal kecil. Kadang kita berpikir bahwa membantu orang lain harus dengan hal-hal yang besar. Padahal hal kecil seperti senyuman, sapaan ramah, atau mendengarkan curhat teman juga bisa meringankan beban mereka. Terkadang orang hanya butuh didengarkan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa membantu mereka merasa lebih lega dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Yang kedua, memberikan bantuan materi. Jika kita memiliki rezeki lebih, tidak ada salahnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bisa dengan memberikan sedekah, membantu biaya pendidikan, atau bahkan sekedar traktir makan teman yang sedang kesulitan. Ketiga, menyediakan waktu dan tenaga bantuan. Meringankan beban orang lain tidak selalu harus berupa materi. Menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain juga sangat berarti. Misalnya membantu tetangga yang sedang pindahan atau membantu teman yang sedang kesulitan mengerjakan tugas. Keempat, berdoa untuk orang lain. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan bagi orang lain. Doa adalah salah satu bentuk bantuan yang paling tulus dan bisa memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Jadi teman-teman, mari kita jadikan meringankan beban orang lain sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga untuk menebar kebaikan dan kebahagiaan di sekitar kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Orang yang memperbanyak zikir. Golongan selanjutnya adalah golongan yang suka memperbanyak zikir. Bagaimana bisa amalan ini bisa membuat masuk surga tanpa hisab? Masih dari sumber sebelumnya, jika ingin masuk surga tanpa hisab, maka seorang muslim dapat memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tak ada amalan Bani Adam yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari siksa Allah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa pentingnya zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikir bukan cuma bikin hati tenang, tapi juga jadi tameng dari siksa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan sifat khusus kepada ahli zikir sebagai orang-orang yang khusus atau tersendiri dan memiliki keutamaan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, telah sampai lebih dahulu al-mufaridun. Sahabat bertanya, siapakah al-mufaridun itu? Jawab Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Zikir itu sederhananya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan menyebut namanya, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, nggak perlu waktu khusus. Yang penting hati kita selalu terhubung dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berzikir, baik di waktu pagi maupun petang, agar kita tidak termasuk orang yang lalai. Aku juga akan memberikan beberapa tips agar kita bisa selalu memperbanyak zikir. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Mulailah dengan zikir sederhana seperti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar setiap selesai sholat. Kedua, gunakan waktu luang. Manfaatkan waktu luang seperti saat menunggu atau dalam perjalanan untuk berzikir. Bisa juga buat jadwal harian untuk berzikir, misalnya setiap pagi dan malam sebelum tidur. Jadi teman-teman, memperbanyak zikir itu nggak cuma bikin hati kita tenang, tapi juga bisa jadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk mulai sekarang kita berbanyak zikir dan selalu ingat Allah dalam setiap langkah kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Sebelum lanjut ke golongan yang masuk surga tanpa hisab selanjutnya, anak yang berbakti kepada orang tua. Selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua bisa membawa kita masuk surga tanpa hisab. Berbakti kepada orang tua berarti kita menghormati, menyayangi, dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Ini termasuk mendengarkan nasihat mereka, membantu mereka dalam kesulitan, dan selalu berusaha membuat mereka bahagia. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah.
Jika engkau mau, jagalah pintu itu atau tinggalkanlah. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa besar keutamaan berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah jalan kita menuju surga, dan berbakti kepada mereka adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Allah SWT berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Inilah tips agar kita berbakti kepada orang tua. Pertama, selalu hormatilah mereka. Jangan pernah membentak atau berkata kasar kepada orang tua. Kedua, selalulah untuk membantu mereka. Selalu siap membantu orang tua dalam segala hal, baik kecil maupun besar. Ketiga, luangkanlah waktu untuk berbicara dan mendengarkan cerita mereka. Keempat, doakan mereka. Selalu doakan kebaikan untuk orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Jadi teman-teman, berbakti kepada orang tua itu nggak cuma bikin kita lebih dekat dengan Allah, tapi juga bisa jadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk mulai sekarang kita berbanyak berbakti kepada orang tua dan selalu berusaha membuat mereka bahagia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Istri yang taat kepada suami. Kemudian, keutamaan istri yang taat kepada suaminya merupakan jalan menuju surga tanpa hisab. Taat kepada suami berarti seorang istri selalu berusaha untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Ini termasuk mendengarkan nasihat suami, membantu dalam kesulitan, dan selalu berusaha membuat suami bahagia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini, kita bisa lihat betapa besar keutamaan taat kepada suami. Jika seorang istri meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho padanya, maka ia dijamin masuk surga. Allah SWT berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin dan istri sebaiknya taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Inilah tips buat para wanita-wanita yang telah memiliki suami agar kita bisa taat kepada suami. Pertama, niat yang ikhlas. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat. Pastikan niat kita untuk taat kepada suami adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah segala tindakan kita akan lebih mudah dan diberkahi. Kedua, selalu hormati suami dalam segala hal. Jangan pernah membentak atau berkata kasar kepada suami. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, melaksanakan shaum pada bulannya, menjaga kemaluannya,
orang-orang yang selalu menunaikan sholat tepat waktu. Merujuk pada sumber sebelumnya, salah satu amalan yang bisa membuat seseorang muslim masuk surga tanpa hisab adalah menunaikan sholat tepat pada waktunya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah SWT mencintai hambanya yang menunaikan sholat tepat waktu. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi? Tanyaku. Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pentingnya sholat tepat waktu. Sholat adalah tiang agama dan menunaikannya tepat waktu adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tepat waktu menunjukkan bahwa kita menghargai perintah Allah dan berusaha untuk selalu berada di jalannya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatku sholat 5 waktu, dan aku telah berjanji, barang siapa menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa tidak menjaganya, maka tidak ada janji dariku baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa besar keutamaan sholat tepat waktu. Allah sendiri yang menjanjikan surga bagi mereka yang menjaga sholatnya. Allah SWT berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang khusyuk dalam sholatnya, termasuk menunaikannya tepat waktu, adalah orang-orang yang beruntung. Berikut tips agar kita bisa menunaikan sholat tepat waktu. Yang pertama, pasang alarm. Gunakan alarm untuk mengingatkan waktu sholat. Ini cara sederhana tapi efektif. Jadikan sholat sebagai prioritas utama. Kedua, usahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Selain pahalanya lebih besar, kita juga jadi lebih disiplin. Ketiga, ingatkan teman dan keluarga. Ajak teman dan keluarga untuk sholat tepat waktu. Dengan saling mengingatkan, kita bisa lebih semangat. Jadi teman-teman, menunaikan sholat tepat waktu itu enggak cuma bikin kita lebih dekat dengan Allah, tapi juga bisa jadi jalan kita masuk surga tanpa hisab. Yuk mulai sekarang kita jaga sholat kita dan selalu tepat waktu. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Orang-orang penyabar dan penyayang. Menjadi orang yang penyayang dan penyabar ternyata bisa membawa kita masuk surga tanpa hisab. Orang yang penyayang adalah mereka yang selalu menunjukkan kasih sayang kepada sesama, baik itu keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Sementara itu, penyabar adalah mereka yang mampu menahan diri dari amarah dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Orang yang memiliki sifat penyayang akan dicintai oleh Allah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa besar keutamaan menjadi orang yang penyayang. Allah sendiri yang akan menyayangi kita jika kita menyayangi sesama. Sifat penyabar juga memiliki keutamaan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya penyabar. Tidak ada pemberi
segala cobaan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Wafat pada hari Jumat. Ternyata wafat pada hari Jumat bisa membawa kita masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa wafat pada hari Jumat adalah salah satu tanda kebaikan dan keberuntungan bagi seorang muslim. Allah akan melindungi mereka dari fitnah kubur yang merupakan salah satu bentuk azab kubur. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa lihat betapa mulianya hari Jumat. Wafat di hari Jumat merupakan sebuah anugerah, dan gak biasanya orang-orang yang wafat pada hari Jumat adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan amal dan ibadah. Maka dari itu kita harus selalu mengerjakan amal kebaikan dan taat dengan perintahnya, serta selalu memohon ampun kepadanya. Allah SWT berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersegera dalam berbuat kebaikan, termasuk berdoa agar diberikan husnul khotimah atau akhir yang baik dan wafat pada hari yang mulia seperti Jumat. Tips agar kita mendapatkan husnul khotimah, yakni dengan memperbanyak ibadah, selalu berusahalah untuk memperbanyak ibadah, seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Kemudian selalu berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khotimah dan wafat pada hari yang mulia. Jangan lupa untuk selalu menjaga akhlak dan berbuat baik kepada sesama. Dan yang paling penting, perkuat keimanan dengan selalu mengingat Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Yuk mulai sekarang kita perbanyak ibadah dan berdoa agar diberikan husnul khotimah dan wafat pada hari yang mulia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Tidak minta ruqyah, tidak tahayur, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirangkum dari sumber Allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, karya Abdul Nasir Balih yang diterjemahkan Muhtadi Kadi, orang-orang yang tidak meminta ruqyah atau dibacakan mantra-mantra, tidak melakukan tahayur atau percaya pada ramalan-ramalan nasib, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga tanpa hisab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menuturkan Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepadaku beberapa umat dalam sebuah musim. Lalu aku melihat umatku memenuhi tanah lapang dan pegunungan. Aku sangat terkejut dengan banyaknya jumlah mereka dan keadaan mereka saat itu. Kemudian ada seseorang bertanya kepadaku, apakah kamu ridho? Aku menjawab, ya, aku ridho. Lalu dikatakan, di antara mereka itu adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian seorang sahabat Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ya oleh orang lain, tetapi kita hendaknya meruqyah diri sendiri dan langsung meminta kepada Allah di waktu dan tempat yang mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua termasuk dari golongan tersebut, masuk surga tanpa hisab dan selamat dunia akhirat. Amin. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
menolong. Hanyalah ibadah yang pernah kita lakukan, yang bisa menolongmu saat itu.